Selamat sore pemirsa. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi dua figur yang digadang-gadang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan sudah resmi menerima pinangan DPW PKB Jakarta dan siap maju menjadi calon gubernur Jakarta. Sementara Ridwan Kamil sudah direkomendasikan oleh Partai Golkar, PAN dan Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana peluang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil jika mereka saling berhadapan-hadapan di pemilihan gubernur Jakarta? Kabar ini akan kami sampaikan dalam program Pemilu Kada bersama saya Gina Vita. Inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana peluang mereka jika keduanya bertarung berhadapan-hadapan di Pilgub Jakarta? Ridwan Kamil dan Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta. Kang Emil, panggilan akrabnya, muncul di bursa bakal calon gubernur di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jakarta. Ia memegang dua surat penugasan sekaligus dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Partai Golkar hingga saat ini belum memutuskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu survei internalnya. Masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak. Meski memiliki kans yang kuat, bukan berarti Kang Emil tidak memiliki rival tangguh. Apalagi jika harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan santer disebut-sebut akan maju. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah memberi sinyal untuk bertarung kembali di pemilihan Gubernur Jakarta. Sejumlah partai politik pun mulai meliriknya, termasuk PKB dan PDI Perjuangan. Kalau kita membaca angka-angka statistik, yang saya kira elektabilitasnya kuat cuma dua, Anies Baswedan yang kemudian sangat kompetitif jika dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil. Di luar nama itu cukup jauh, Pak. Levelnya hanya calon wakil. Kalau bicara tentang siapa calon gubernur yang layak untuk bersaing secara sengit, baik segi popularitas, elektabilitas, kemampuannya sama-sama oke, alumni luar negeri, sekolahnya bagus. Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan jika keduanya berhadap-hadapan di pemilihan gubernur Jakarta? Saja maju di Jakarta, tetapi menurut saya itu seperti sebuah tim kesebelasan sepak bola yang bermain tandang, dan itu akan menghadirkan tantangan tersendiri karena Ridwan Kamil sudah memiliki chemistry yang sangat bagus dengan Jawa Barat. Selain karena capaian kinerja yang cukup bagus, juga dia cukup dikenal dan sampai hari ini belum ada tokoh yang bisa menyamai dalam sisi popularitas dan elektabilitasnya. Hingga saat ini suasana menjelang Pilkada di Jakarta masih dinamis. Belum ada partai politik yang mengusung secara resmi tokoh-tokoh yang akan maju di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal calon yang diusung oleh DPW PKB Jakarta untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta. PKB juga dikabarkan membuka peluang kepada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, menjadi pasangan Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima pinangan DPW PKB Jakarta untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta. Selanjutnya DPW PKB akan meneruskan dan merekomendasikan Anies Baswedan ke DPP PKB. Anies dikabarkan akan disandingkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang juga anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, di Pilkada Jakarta.
Menurut Wasekjen PKB Saiful Huda, dipasangkannya Anies dengan Kaisang merupakan sebuah aspirasi masyarakat. PKB sampai saat ini belum bisa menentukan karena keputusan tersebut akan diserahkan kepada partai koalisi. Sebab PKB tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur sendiri. Kebetulan di Des Pilkada DPP, jadi keputusan teman-teman DPW baru di level DPW PKB DKI. Jadi Des Pilkada DPP PKB belum menerima ajuan dari keputusan DPW. Jadi kami masih pada posisi menunggu. Pak Anies berpasangan dengan Mas Kaisang. Saya tidak tahu, itu aspirasi yang berkembang di lapangan ya. Tentu sah-sah saja. Tapi saya kira nanti kita serahkan sepenuhnya pada partai koalisi. Apakah misalnya PSI mau bergabung atau tidak gitu, atau keduluan dengan partai lain gitu. Itu pasti merubah konfigurasinya. Gitu. Tapi setahu saya hasil survei Mas Anies masih tinggi. Artinya potensi untuk ada dinamis untuk bangun koalisi partai itu sangat mungkin. Anies Baswedan merupakan bakal calon satu-satunya yang direkomendasikan DPW PKB Jakarta untuk menjadi calon gubernur. Selanjutnya, Anies Baswedan akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur yang akan diselenggarakan oleh DPP PKB. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mengaku tak perlu mengantongi izin dari sang ayah Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024. Kaisang juga menegaskan siap jika dipasangkan dengan siapapun, termasuk Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Sinyal untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta kian menguat ditujukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Setelah menyatakan tak masalah jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, Kaisang kembali berkomentar terkait pertarungan merebut kursi orang nomor 1 di Jakarta. Sebagai Ketua Umum Partai, Kaisang mengaku tidak perlu mendapatkan izin dari sang ayah Presiden Joko Widodo. Sebelumnya beredar kabar bahwa Presiden Jokowi tidak merestui jika putra bungsunya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kaisang juga menegaskan siap jika dipasangkan dengan siapapun, termasuk Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Kalau Pak Anies diizinin Pak Jokowi? Ibu saya perlu izin. Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Beda. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK ini, Mas? Apa? Potensinya lebih dengan Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti yang sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Itu aja ya. Yuk, kasih ya. Rumor akan disandingkannya Kaisang Pangarep dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta disambut baik oleh sang kakak Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo yang juga wakil presiden terpilih itu menyatakan akan mendoakan yang terbaik bagi semua calon. Bagus, itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih. Yuk kita balik kota dulu yuk. Wacana menduetkan Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep mengemuka setelah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta merekomendasikan Anies maju sebagai calon gubernur. PKB juga menyatakan membuka peluang kepada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk mendampingi Anies. Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Yoga Kus Pratomo, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Setelah namanya ramai diberitakan masuk dalam bursa Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai melakukan belusukan menemui warga Jakarta. Siang tadi pemirsa, Kaisang Pangarep makan siang bersama dengan warga Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Selain makan siang bersama, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga terlihat sholat Jumat dan bagi-bagi buku tulis yang bersampul tulisan namanya.
Aktivitas belusukan yang dilakukan Kaisang mengingatkan pada gaya kampanye sang ayah, Presiden Jokowi, saat maju di berbagai kontestasi pilkada hingga pilpres lalu. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi seputar Pilkada Serentak 2024 akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, dinamika politik masih berjalan sangat dinamis. Sosok Anies Baswedan merupakan salah satu dari sekian nama tenar yang kini sedang diincar partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Nama Anies Baswedan menjadi salah satu dari sekian tokoh besar yang sedang diincar oleh beberapa partai politik untuk bertarung kembali di pemilihan Gubernur Jakarta. Terbaru, Anies resmi mendapat dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga sudah memberi isyarat serupa. Yang menarik, mantan Menteri Pendidikan ini juga tengah dilirik PDI Perjuangan, partai yang kerap mengkritik kebijakan Anies kala memimpin Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahkan sempat menyatakan ketertarikannya untuk meminang Anies Baswedan. PDI Perjuangan khususnya untuk DKI Jakarta ini sangat terbuka dalam menjalin komunikasi, sangat terbuka untuk juga melihat calon mana yang paling mampu dan paling pantas untuk memimpin DKJ, ya, terkait dengan kriteria-kriteria tadi, hal-hal yang mesti dipikirkan terkait DKJ, juga kemungkinan menang. Ya. Karena saya setuju bahwa tidak ada satu calon pun termasuk nama Anies Baswedan yang bisa dipastikan menang melenggang tanpa permasalahan. Tetap DPP sebagai pengambil keputusan tentunya tetap harus mendengarkan suara-suara di akar rumput. Kenapa? Akar rumput partai itu adalah mesin politik partai. Jadi yang ketika tidak solid nanti tidak akan bekerja maksimal untuk memenangkan calonnya. Jadi pada prinsipnya kansnya masih sama semua. Karena tidak ada satupun termasuk Anies Baswedan yang kita bisa pastikan bisa melenggang begitu saja tanpa berpasangan dengan siapa dan tidak melihat koalisi partai politiknya. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, tidak mengejutkan jika nama Anies masih menarik minat banyak partai. Sosok Anies dianggap masih tidak memiliki lawan tanding yang seimbang, asalkan bisa memilih pasangan yang memiliki kemampuan untuk bersaing. Kita nggak boleh dalam pilkada itu pakai mazhab pandangan bahwa tidak ada lawan tanding Anies, itu nggak boleh kan? Tapi dalam pendekatan kita sejauh ini, per hari ini, dari racikan elektoral, itu memang tren elektabilitas ya, termasuk posisi hari ini, itu memang nampaknya belum ada yang mampu menjadi lawan tanding yang sebanding. Itulah kemudian mengapa kemudian partai-partai berebut untuk menjadi wakilnya Anies. Kader-kader diusung, termasuk misalnya dari beberapa partai ya, saya nggak perlu sebutkan, itu kan inginnya oke, kita sodorkan Anies tapi dengan syarat wakilnya dari kita. Alasan partai itu kan bandwagon effect. Bandwagon effect itu mereka mengusung yang bakal menang, nggak mungkin yang bakal kalah. Nah, kalau mereka melihat kecenderungan dari elektabilitas patokan parabel itu, yang punya kans untuk menang itu Anies kan gitu. Nah, persoalannya adalah siapa yang kira-kira akan mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Pemilihan Gubernur Jakarta memang masih berjalan sangat dinamis. Partai politik pun hingga saat ini belum memberikan rekomendasi terhadap kandidat yang akan mereka dukung. Kendati demikian, kontestasi diprediksi masih akan berlangsung panas meski statusnya nanti bukan sebagai ibu kota. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menanggapi wacana duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Projo tampaknya lebih condong mendukung Ridwan Kamil dibandingkan dengan Anies Baswedan bila keduanya harus bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Ketua Umum Relawan Projo buka suara soal wacana duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep yang hangat diperbincangkan publik. Budi Ari menanggapi santai wacana tersebut dan menegaskan pihaknya mengikuti calon yang didukung Presiden Joko Widodo hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dirinya berkali-kali menyebut nama Ridwan Kamil dan tegas tidak mendukung Anies Baswedan apabila keduanya harus bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Mas Kaisang ada maju sama Pan? Oh, biarin aja lah. Itu kan masih 27 Agustus deadline-nya Pilkada. Tunggu aja. Sama RK ya kuatnya? Projo mendukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran dan Kip. Kalau Pak Anies didukung nggak? Oh, enggak dong. Kalau nggak didukung itu enggak. Pokoknya kita mau yang didukung. Lebih ke Pak Anies atau Pak RK? RK dong kalau kita. RK ya? Iya. Ridwan Kamil. Tapi kuatnya RK sama Kaisang? Nah, tunggu aja. Kan masih ada 27 Agustus pendaftaran terakhir ya. PKB Jakarta sebelumnya resmi mengusulkan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. PKB DKI bahkan mengaku telah membuka keran komunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia untuk menduetkan Anies dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Informasi seputar Pilkada serentak 2024 akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin merespon tudingan miring terkait dengan penempatan pendukung dan kerabat dekat dari Presiden Joko Widodo pada posisi strategis BUMN. Menurutnya pemirsa, penunjukan kerabat Presiden Jokowi di posisi tinggi merupakan bentuk kepercayaan negara pada kapasitas kemampuan yang dimiliki dari masing-masing sosok yang dipilih. Ali menegaskan tidak ada masalah dengan jabatan strategis yang diemban oleh kerabat Presiden Jokowi di perusahaan plat merah atau badan usaha milik negara. Selama orang-orang yang kemudian menempati jabatan tersebut memang layak dan memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni. Adalah lebih kepada tugas dan pengawasan jalannya perusahaan. Dan yang kedua, komisaris itu adalah mewakili pemegang saham di BUMN itu. Di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya itu di situ. Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, seperti itu. Waktu Bang Ali ditunjuk menjadi komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, kemudian di Peti Kemas. Setelah itu cukup selesai. Bang, kami ganti ya, Bang, cukup ya, cukup, selesai. Kalau banyak-banyak jabatan, kita setengah mati. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.